pertanyaannya, akan saya coba jawab. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang saat ini belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, yang diantaranya ada sertifikat AJB atau kikitir, nah Bapak dan Ibu bisa membantu, bisa melaporkan kepada Bapak Kepala Desa untuk membuat surat keterangan dari Bapak Kepala Desa. Nah, mungkin hari ini ada waktu Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin meningkatkan bukti kepemilikannya, seperti bagi Bapak dan Ibu yang memiliki AJB akan ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik, itu lebih bagus Bapak dan Ibu. Nah, apabila Bapak dan Ibu yang tidak memiliki SHM dan AJB, bisa ada waktu sebelum penlog terbit oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak dan Ibu bisa membuat akta jual beli. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti pada saat identifikasi dan inventarisasi oleh pihak BPN, pasti itu akan memudahkan proses penggantian yang dilakukan oleh BPN. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu dan pemerintah daerah setempat, apakah mau membuat surat keterangan dari Bapak Kepala Desa atau akan meningkatkan bukti kepemilikannya, yaitu membuat AJB atau sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, kami mohon maaf, saya dengan Pak Kapolsek barusan sudah menghadiri sosialisasi seperti ini juga di Desa Karangmulya. Jadi untuk itu saya mohon maaf atas keterlambatan memenuhi undangan yang disampaikan oleh panitia. Karena kepanitiaan ini memang sudah tercatat dari pusat, ya, intinya saya juga tidak bisa membagi waktu, dan kebetulan secara administratif mungkin saya baru kali ini mendengar terkait dengan sosialisasi pelaksanaan jalan tol, ya. Karena yang sebelum-sebelumnya saya belum menerima berkas dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi hasil sosialisasi katanya sudah pernah ada di Hotel Santika di yang lain. Ketika serah terima jabatan saya tidak menerima itu. Jadi hari ini baru mungkin saya paham terkait dengan jalan tol. Hanya mungkin pengalaman Pak, karena kemarin ketika saya menjabat di Kecamatan Banyuresmi itu terjadi pelepasan hak terkait dengan pembangunan Gunung Cokok dan saluran irigasinya. Tentu juga masih kerjasama dengan Kementerian PUPR melalui BPWS, yang dulu melalui BPWS tetap berada di bawah Kementerian PUPR. Nah, terkait dengan keberadaan tanah Bapak dan Ibu, sekali lagi terkait dengan informasi ini, saya ingin juga menitipkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk hanya mendengarkan dan memahami informasi yang kami berikan, karena kami ya hanya mengeluarkan dari panitia ini, termasuk dari Kementerian PUPR, dari Provinsi Jawa Barat di Biro Pemerintahan, dari Kabupaten di bagian tata pemerintahan, kemudian juga kami di kecamatan sampai kepada Pak Kades dan BPN, ini yang masuk ke kategori kepanitiaan. Jadi Bapak Ibu jangan mendengarkan isu-isu yang menyesatkan, artinya membuat suasana panas, bahkan menambah situasi kondisi yang kurang kondusif. Jadi kalau Bapak Ibu ada unek-unek, ada pertanyaan, ada ganjalan, hari ini disampaikan pada, termasuk mungkin dengan besok ya kegiatan konsultasi publik yang dilakukan. Itu bagaimana diskusi kita antara masyarakat dan panitia, pihak panitia, untuk bisa kita, karena tanah kita memang sangat dibutuhkan oleh negara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama terkait dengan transportasi yang ada. Jadi kita bersyukur lah wilayah kita terlalui, walaupun mungkin nanti entry point masuknya tadi sudah dijelaskan mungkin ya hanya dari Kecamatan Banyuresmi, tapi paling tidak ini juga bisa membantu pengembangan wilayah yang ada ya,
termasuk juga kita bisa mempersiapkan rest area dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pertanahan, insya Allah kami sudah sepakat dengan Pak Kades, kita akan membantu warga masyarakat. Karena jujur Bapak dan Ibu sekalian, ini akan menambah nilai daripada tanah itu sendiri. Jadi nanti tim appraisal punya klasifikasi khusus terkait dengan keadaan tanah ini, penilaian terhadap tanah. Mana tanah yang memang bersertifikat, mana yang belum sertifikat tapi sudah ada bukti penguasaan. Penguasaan itu bukan, kalau AJB kan bukan bukti kepemilikan. AJB itu adalah bukti penguasaan bahwa kita mendapatkan tanah itu dari hasil jual beli. Sebetulnya tidak ubahnya dengan kwitansi pembelian. Jadi jangan sandarkan AJB itu sebagai bukti kepemilikan. Itu yang harus Bapak dan Ibu sekalian daftarkan ke BPN. Bahwa Bapak Ibu memiliki tanah, daftarkan ke BPN. Baru akan tercatat di BPN dan BPN akan mengeluarkan sertifikat, baik itu hak milik, hak guna bangunan, HGU, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya sesuai dengan perolehan dan peruntukan tanah tersebut. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Putron, ada nilai-nilai yang lain gitu ya. Nilai-nilai secara khusus diberikan untuk pengadaan tanah. Jadi diharapkan kita punya waktu berapa bulan barangkali Pak ya, sampai kepada penetapan. Ada sekitar 6 bulan ya. Target kita Desember Pak. Berarti Desember ya. Desember sudah pekok, kemudian juga sudah penilaian. Insya Allah mungkin kalau tidak ada arah melintang, kalau untuk keberadaan AJB, ini saya juga mohon maaf Bapak dan Ibu, karena mekanisme terkait dengan pejabat pembuat akta tanah sementara PPATS itu camat tidak serta-merta ketika dilantik jadi camat satu tempat itu menjadi PPATS. Ada proses lagi yang harus dilakukan, yang dilaksanakan. Ini juga diusulkan karena kewenangan yang bisa menentukan melantik PPATS itu bukan Pak Bupati, bukan Pak Gubernur. Ini adanya di Kepala BPN, Kepala Badan Pertanahan Negara nasional, yang tadi tingkat kabupaten itu yang berhak melantik, yang menandatangani justru dari Kanwil Provinsi Jawa Barat. Oktober kemarin kita sudah mengajukan untuk pengadaan pelantikan untuk 18 camat yang kemarin mutasi rotasi. Kita sudah mengajukan itu PPATS ya, untuk pelantikan PPATS. Nah, hanya kebetulan Bapak Kanwilnya pensiun kemarin di 1 Oktober. Jadi kita tidak bisa diproses. Ini mohon maaf atas keterlambatan, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi insya Allah tidak mungkin, mudah-mudahan tidak sampai ke bulan Oktober saya sudah dilantik, jadi saya sudah bisa melayani Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelum itu sebetulnya Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan fasilitas yang lain melalui notaris, silahkan. Saya tidak menggiring semua harus saya layani ataupun camat yang harus layani. Sepanjang ini bisa dilayani, yang penting masyarakat memiliki kekuatan hukum terhadap tanah itu. Yang penting bagi kami itu. Kalau Bapak dan Ibu misalkan ya sudah, kalau kecamatan belum bisa melaksanakan penandatanganan PPATS, Bapak dan Ibu akan melalui notaris, mangga silahkan. Kita tidak akan menghalang-halangi Bapak dan Ibu. Ini hak Bapak dan Ibu sekalian ya untuk itu. Kemudian sekali lagi saya berharap bahwa semua yang ada, insya Allah kami sudah sepakat dengan Pak Kades kemarin, kita akan memberikan kemudahan dalam pelayanan sepanjang secara administrasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Artinya proses jual belinya benar. Jangan begini Bapak dan Ibu, kita butuh AJB saja, tapi prosesnya tanah itu diterima dari warisan. Jangan dibuatkan AJB, buat saja akta waris. Kalau tanah itu memang hibah, ya ada akta hibah. Di situ juga ada akta pemisahan pembagian, ada, sama kekuatannya, tidak beda. Kekuatan AJB, kekuatan akta waris, kekuatan akta hibah, ini kekuatannya sama. Kekuatannya sama. Jangan jadi muncul permasalahan nanti ke depan di kemudian hari ada saling gugat menggugat.